Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membawakan sebuah topik yang cukup menarik, yaitu tentang hewan-hewan apa saja yang melahirkan di air. Kita sering mendengar bahwa banyak hewan bertelur di air, tapi ternyata ada juga loh hewan yang benar-benar melahirkan anaknya secara langsung di dalam air. Nah, sebelum masuk ke contohnya, kita perlu tahu dulu bahwa secara umum hewan berkembang biak dengan dua cara, yaitu ovipar bertelur seperti ikan, katak, burung, dan vivipar melahirkan seperti sapi, kucing, dan juga manusia. Nah, hewan apa saja yang akan kita bahas hari ini adalah hewan vivipar. Tetapi uniknya, mereka melahirkan langsung di air, bukan di darat seperti kebanyakan mamalia. Di urutan pertama, kita menjumpai lumba-lumba. Lumba-lumba adalah mamalia laut yang terkenal cerdas. Mereka melahirkan anaknya di air setelah masa kehamilan sekitar 12 bulan. Yang menarik, anak lumba-lumba lahir dengan ekor terlebih dahulu agar tidak tenggelam saat proses kelahiran. Setelah lahir, induknya langsung membantu anaknya naik ke permukaan untuk mengambil nafas pertama. Yang kedua, kita menjumpai paus. Sama seperti lumba-lumba, paus juga adalah mamalia laut. Mereka bernafas dengan paru-paru, bukan insang. Paus betina akan melahirkan satu anak paus setelah mengandung selama 11-18 bulan, tergantung jenisnya. Proses melahirkannya dilakukan di laut yang hangat dan tenang, dan paus betina akan sangat melindungi anaknya dari predator. Yang ketiga, kita menjumpai ikan dugong dan manatee atau sapi laut. Dugong dan manatee adalah mamalia laut yang tampak seperti campuran antara lumba-lumba dan sapi. Mereka hidup di perairan dangkal dan melahirkan satu anak dalam satu waktu. Proses melahirkannya juga di dalam air, dan anaknya akan menyusu langsung pada induknya di bawah air. Lanjut yang keempat, kita menjumpai kuda laut. Yang ini unik banget. Pada kuda laut, yang melahirkan justru jantannya, bukan betina. Betina akan memasukkan telur dalam kantong khusus di tubuh jantan, dan si jantan akan mengandung selama beberapa minggu. Ketika tiba waktunya, ratusan bayi kuda laut dilahirkan keluar dari kantong di dalam air. Yang kelima, kita menjumpai jenis ikan. Misalnya ikan gupi, moli, plati. Sebagian besar ikan memang bertelur, tapi ada juga ikan yang melahirkan langsung. Contohnya saja ikan gupi, ikan moli, dan plati. Mereka termasuk dalam kategori ovovivipar, yaitu telur menetas di dalam tubuh induk, lalu anaknya keluar hidup-hidup. Dan yang keenam, kita menjumpai ular laut. Beberapa jenis ular laut juga tidak bertelur, melainkan melahirkan anaknya di dalam air. Ini adalah adaptasi dari hidup sepenuhnya di laut. Mereka biasanya melahirkan puluhan anak ular kecil dalam satu kali proses kelahiran. Lalu, kenapa mereka melahirkan di air? Karena habitat utama mereka adalah laut dan perairan, dan tubuh mereka sudah sangat beradaptasi untuk hidup sepenuhnya di sana. Melahirkan di air juga memungkinkan mereka menghindari predator darat dan lebih mudah menjaga bayinya di lingkungan yang mereka kuasai. Jadi, meskipun banyak hewan bertelur di air, ternyata ada juga yang melahirkan langsung di air, terutama dari golongan mamalia laut dan beberapa ikan serta reptil air. Fakta-fakta ini menunjukkan betapa beragam dan menakjubkannya cara hewan bereproduksi di alam.